Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Semoga doa saya ini untuk kepada mereka yang sakit didengar, dan mereka yang sakit saya mendoakan cepat sembuh. Sakit menerima, sakit adalah ujian, sakit dengan kesabaran. Seperti biasanya media sosial ini saya gunakan untuk edukasi. Ini yang paling dasar ini, tiap tahun kita ketemu. Hukum kurban, jadi kita semua tahu kurban. Ada yang sesudah Idul Fitri, khotib turun, jamaah pulang ganti pakaian, menyaksikan penyembelihan. Apakah itu sapi, kambing, dan kibas. Kalau di Indonesia yang tiga ini saja umumnya, yaitu sapi, kambing, atau kibas. Tapi kalau di provinsi lain ada juga yang menggunakan kerbau, ya ada juga dengan kerbau. Tapi saya belum mendengarkan itu yang menggunakan kerbau atau yang gunakan kuda ya. Namun kalau di tempat saya di Sibolga, di Selimpuan, di Medan menggunakan sapi, kambing, atau kibas kalau orang sini bilang itu domba. Hukum kurban ya adalah sunnah. Jadi kalau kita berkurban itu mengerjakan sunnah. Bukan berarti yang tidak berkurban berdosa, bukan. Jadi sunnah, yaitu pendapat jumhur, mayoritas ya. Para ulama berpendapat sebagai sunnah. Di antara dalil yang mendukung dari Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah itu mendengarkan Nabi bersabda, jika telah masuk 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, jadi saat saya di Mekah itu nggak ada melaksanakan Idul Adha itu, karena kami di Arafah ya, 6 hari kami di Armina. Jadi 10 Dzulhijjah yaitu pada bulan Dzulhijjah, dan salah seorang di antara kalian berkeinginan untuk berkurban, maka janganlah ia menyentuh, memotong rambut. Jadi salah seorang yang berkurban itu dilarang 10 pada bulan Dzulhijjah itu untuk memotong rambut. Diartikan oleh sebagian ulama, ada juga melarang potong kuku. Imam Syafi'i berkata dalam hadis ini adalah dalil bahwasanya hukum kurban tidaklah wajib. Jadi hukum kurban itu enggak wajib menurut Imam Syafi'i, karena Rasulullah bersabda, jika kalian ingin menyembelih kurban, seandainya menyembelih kurban itu wajib, beliau akan bersabda. Jadi tidak ada sabda Rasulullah mengatakan kurban itu wajib ya, dari Imam Syafi'i. Jadi saya ulangi lagi, bagaimana pula kalau orang miskin menabung, itu tidak salah. Bagaimana pula SD urunan 50 ribuan atau SMP 100-an, SMA itu belajar kurban. Apa sih syarat berkurban? Nah, kita lihat syarat berkurban ya Muslim lah, Islam lah. Masa tidak Islam ikut berkurban? Jadi ini yang syaratnya adalah Islam atau orang mukmin ya. Jadi orang mukmin itu orang yang melaksanakan perintah. Kalau kafir itu dia tidak menerima iman ya. Jadi orang yang mukmin namun musafir sah berkurban. Orang musafir pun sah berkurban. Orang mukmin, orang musafir. Jadi kalau saya berangkat ke Jakarta, mungkin di Semarang
boleh berkurban. Yang ketiga kaya ya. Kaya ini dalam arti kata berkecukupan. Jadi kalau orang sudah berkecukupan nggak berkurban ya nggak kena syarat ini. Jadi orang kaya berkecukupan sudah syarat. Harus. Kalau udah harus ini ya hati-hati aja. Yang keempat telah balik. Jadi kalau anak-anak berkurban enggak lah sah. Jadi tidaklah syarat ya. Jadi menurut syarat ya anak dewasa dan berakal. Jadi kalau dia dewasa saja gila, mengong. Kalau orang sini bilang, orang Sidoarjo bilang pedot ya. Kalau orang Medang bilang mereng. Wah ini. Ketentuan dari hukum kurban itu tadi syarat berkurban. Jadi kalau sudah kita ketahui hukumnya bagaimana, syaratnya bagaimana, sekarang kita ketahui ketentuan. Oke, kalau kita sudah berbicara tentang hukum kurban, tentu ada yang mendalilkan itu ya. Udah itu ada juga mengatakan syarat. Syarat-syarat siapa sih sebenarnya yang berkurban? Sekarang kita ketentuan hewan kurban. Jadi hewan kurban ini ketentuannya yaitu hewan yang digunakan untuk disembelih kurban adalah ada unta. Wah, kami di Mekah sama istri waktu haji itu unta ya. 3 orang jamaah saya dari 96 orang meninggalkan kami di hotel, dia berangkat sebagai saksi menyaksikan unta itu dipotong. Sapi, jadi sapi, kambing, sudah itu domba, kibas ya kalau nanti bilang, sini bilang domba, cucu saya bilang domba, kibas, ini batuk, mohon maaf. Itulah namanya ketentuan ya. Jadi ketentuannya para ulama bersepakat atau bersepakat tidak sah apabila seseorang melakukan sembelihan dengan selain binatang ternak. Jadi selain binatang ternak, korban perasaan. Wah, bukan binatang ternak itu. Karena ditinggal suami minggat, itu bukan binatang ternak itu, binatang orangnya. Sekarang kita sampai ketentuan kurban. Jadi sudah syarat kita ketahui, ketentuan hukum kurban sudah kita ketahui, jadi hukumnya ya unta, ya sapi, ya kambing, ya domba. Ayam atau bebek, atau kerbau, atau kuda tadi, nggak sah ya. Ini mayoritas. Sekarang ketentuan kurban atau kambing, yaitu seekor kambing hanya untuk kurban 1 orang. Jadi nggak boleh 1 kambing itu 2 orang. Jadi bagaimana pula kalau 2 kambing 1 orang? Boleh, 3 kambing pun bagus lah. Orang dia mampu ya. Yang dibatasi itu adalah sapi. Sapi itu ditentukan 7. Jadi 1400 tahun yang lalu sudah Islam itu menunjukkan tidak mengajar kita boros, tidak mengajar kita sombong. Jadi ada orang yang menyumbangkan sapi sendiri ya sumonggo. Tapi bagi mereka yang tidak mampu beli sapi 1 orang, berkelompok lah, paguyupan 7 orang. Kami di Sidoarjo pernah itu tiap bulan 200.000 untuk nanti berkumpul 1.200.000 ditambah mengikuti kurban sudah untuk menghemat ya. Si ikut kurban istilahnya menyelengi, tapi ada yang koordinator di RT. Itu sah-sah saja. Jadi itu tadi ketentuan kurban, seekor kambing ya. Bisa seekor sapi 1 orang, bisa seekor sapi, seekor unta 1 orang. Seekor kibas 1 orang boleh.
Dan kalau tidak mampu bagaimana? Yaitu sapi 7 orang. Apa bisa kambing itu 1 ekor itu untuk 2 orang yang bayar? Oh, enggak boleh. Di sini ditentukan kambing itu 1 orang berkurban. Jadi kalau sudah sebagai ketentuan ya diterima. Jangan diakal-akali lagi ketentuan itu. Pada masa Rasulullah alaihissalam, ada seorang suami nyembelih seekor kambing sebagai kurban bagi dirinya dan keluarganya. Para ulama bersepakat bahwa kambing tersebut boleh. Jadi kalau kita mau menyebutkan ini kambingnya Sutawijaya beserta keluarga, boleh. Boleh. Yang dibilang keluarga itu ya istri, ya anak, mungkin di rumah itu ada pamannya, ada kakeknya, ya boleh. Itu yang dimaksud dengan ketentuan berkurban. Nah, bagaimana ketentuan kurban sapi dan unta itu tadi? Ya itu tadi saya bilang, kalau dia sapi ya 7 orang. Sedangkan untuk unta kita jarang ya, tapi kami yang haji di sana itu 10 orang ya. Kami 96 orang, termasuklah 10 unta ya, karena 1 unta 10 orang. Ya bonus lah, atau jamaah lain. Saya tidak ikut, kena saksi saya tidak ikut, saya jumroh waktu itu. Sehingga dapat kita mengikuti ketentuan. Jadi kalau sudah dibilang ketentuan ya kita patuhi. Laki-laki ketentuannya sholat di masjid ya kita ikut. Perempuan tidak ada suruhan sholat ke masjid. Wah, ya ini kalau namanya ketentuan. Tadi hukumnya sudah, syaratnya sudah, ketentuan kurban ya. Jadi memang dari kecil kita sudah biasa kurban. Nah inilah saya mengulangi lagi apa yang dimaksud dengan hukum kurban. Jadi kita dari kecil tahu sehingga apa sih syarat berkurban. Jangan nanti yang enggak aturan, enggak ketentuan malah jadi pedoman. Kita berkurban bebek saja lah, enggak ada aturannya. Kita 10 ekor ayam Bangkok, wah ketentuannya enggak ada. Jadi itu bukan kurban namanya, itu pesta-pesta makan-makan enak. Jadi ketentuannya juga sudah saya bicarakan, sehingga kita melaksanakan kurban itu dalam keadaan hikmat ya, dalam keadaan hikmat. Berkurban seekor unta itu tadi untuk 10 orang. Jadi sepakat itu ulama-ulama, sapi untuk 7 orang, kambing untuk 1 orang, kibas 1 orang. Satu kurban bisa untuk 1 keluarga. Ini juga dari ulama. Dan pernah ditanyakan pada Ayub Al-Ansari, bagaimana kurban di masa Rasulullah. Beliau menjawab, seseorang biasa berkurban dengan seekor kambing. Jadi seekor kambing. Ditanya dan 1 keluarga mereka memakan kurban dan memberikan makan untuk orang lainnya. Jadi di sini kita ketahui bahwa kalau kita berkurban nanti panitia kurban itu akan memberikan sebagian, katakanlah 1/3 ya. Nah kita bisa memasak, mengasih ke kanan kiri tetangga atau mengundang makan ya, mengundang makan. Jadi di sini nomor 1 bisa kita bilang, jadi 1 kurban tadi yang kita kurbankan, kita diberi oleh panitia. Kita bisa juga menjadi panitia. Kalau saya di Medan, waktu itu saya punya usaha, kami sendiri adik-adik abang saya, supir saya ikut motong, baru dibagi-bagikan. Jadi di sini tidak diatur panitia itu siapa. Yang pertama tinggal bersama atau 1 rumah. Yang kedua istri atau masih kerabat walau jauh kekerabatannya. Jadi kurban itu kita berikanlah
yang diniatkan dalam pahala adalah orang yang wajib dinafkahi, jadi orang yang wajib. Waktu kita sangat terbatas, terima kasih banyak ya, karena bagaimanapun satu kurban tadi bisa kita menerima sebagian, kita masak, bisa mengundang tetangga, bisa makan bersama-sama di rumah. Untuk siapa yang bisa memakan di rumah, ya keluarga, ya kerabat, saudara. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.